Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk apa yang akan kita bahas sesuai nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Kalau aku lihat nampaknya kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hubungan kamu ngerasa kayak banyak sekali ketakutan atau rasa kurang percaya terhadap hubungan ini atau terhadap masa depan atau bahkan terhadap pasanganmu sehingga hubungan ini rusak ya. Uh, dan aku lihat di sini salah satu di antara kalian selalu merasa harus menjauh dari pasangan. Ya, entah ini dia yang selalu ingin menjauh terus-terusan dari kamu atau kamu yang selalu ingin terus-terusan menjauh dari dia. Nah, jadi sebelum kalian menjauh satu sama lain, aku lihat nampaknya kalian ini butuh untuk kembali mengambil kendali atas emosionalnya kalian. Karena aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang mungkin punya sikap yang terlalu manja atau bergantung terhadap orang lain atau terhadap pasangan. Bisa jadi kamu mungkin terlalu manja atau terlalu bergantung sama dia sehingga dia kabur, sehingga dia selalu menarik diri dari kamu, menghindari kamu. Bisa jadi seperti itu ceritanya atau sebaliknya atau dalam konteks cerita yang lain tapi intinya seperti itu. Ya, ada yang terlalu manja atau bergantung sehingga pasangan lari gitu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin selama ini kamu sudah terburu-buru sekali ingin membuat hubungan kalian itu berhasil agar kalian bisa berkomitmen, menikah ya dan sebagainya lah ya. Terus itu juga kamu nampaknya memang selama ini lebih mementingkan kepentingan atau keperluan atau kebutuhan orang lain sehingga untuk dirimu sendiri itu kamu abaikan. Nah, ini sebenarnya yang perlu kalian pahami dalam menjalin hubungan. Kalian harus bisa berpikir untuk mengutamakan kebutuhan diri kalian sendiri dulu. Ya, agar apa yang selama ini kalian butuhkan, apa yang kalian merasa kurang dalam diri kalian itu terpenuhi terlebih dahulu gitu loh. Sehingga kalian tidak merasa kelelahan dalam menjalin hubungan dengan orang lain ataupun memprioritaskan orang lain kayak gitu. Karena aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu merasa lelah karena kamu selalu berusaha untuk menyenangkan dia, memberikan ini itu terhadap dia gitu ya. Sedangkan keinginanmu, kebutuhan kamu abaikan seperti itu. Terus itu juga aku lihat mungkin di antara kalian kurang bisa menyeimbangkan emosi ya. Ada yang emosian di sini, apakah kamu atau dia ya? Yang pasti di sini ada yang emosian. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu mungkin selama ini ketika dia mencoba untuk meraup keuntungan dari kebaikanmu, kamu tidak pernah mau menolak. Kamu selalu kasih. Misalkan dia meraup keuntungan apa nih dalam hal finansial, kamu kasih. Meraup keuntungan dalam hal perasaan, kamu maklumi, kamu maafkan, kamu terima lagi. Nah, contohnya seperti itu ya.
Kalau aku lihat ternyata selama ini kamu itu udah yakin banget gitu ya, udah mantep bahwa dialah orangnya, orang yang kamu mau. Kamu itu udah punya ekspektasi bahwa dialah orang yang mau kamu ajak untuk menikah, untuk memiliki hubungan yang romantis ya, untuk berkomitmen dan sebagainya. Eh Bahkan aku lihat di sini kamu itu udah jor-joran gitu, memberitahu dia tentang perasaanmu yang sebenarnya. Kamu bahkan sudah melakukannya dengan effort gitu. Kalau kamu itu benar-benar sayang, cinta sama dia, tapi sayangnya dia selama ini tuh tidak secara terbuka mengikuti perasaan dia yang emosional atau perasaan dia yang sentimen atau dia punya perasaan terhadap kamu itu gak dia tunjukin terhadap kamu. Hanya kamu yang selalu effort, hanya kamu yang selalu menunjukkan perasaanmu terhadap dia seperti itu. Kalau aku lihat di sini mungkin kamu usianya lebih muda dari dia atau dia yang lebih muda usianya dari kamu. Yang pasti di sini kalian umurnya tidak setara, ya tidak sama. Dan aku melihat di sini seseorang yang lebih muda inilah yang justru malah memberitahu si orang yang mungkin lebih usianya lebih matang atau lebih tua, nggak enak kok ngomongnya kalau lebih tua ya, lebih matang gitulah ya, lebih matang usianya dibandingkan kamu. Kalau dia ini orang yang spesial di hatimu seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu yang lebih muda, dia yang lebih matang usianya, atau lebih tua ya usianya dari kamu, um, apa ya, kamu yang lebih effort, kamu yang mungkin ngajak dia berkencan atau kenalan duluan itu kamu gitu ya. Karena benar-benar aku lihat di sini, kamu itu ingin menunjukkan kepada dia kalau kamu itu benar-benar suka sama dia, ya. Dan kamu menunjukkan ini agar dia tahu kalau kamu itu suka sama dia gitu, ya. Nah, bisa jadi mungkin ini masih di tahap gebetan ya. Kemarin itu di tahap gebetan, kamu yang lebih banyak effort nih, ya. Kamu yang lebih banyak menunjukkan keinginanmu untuk menjalin hubungan romansa bersama dia. Nah, keinginanmu menunjukkan perasaanmu terhadap dia ini, kamu berharap bahwa hubungan kamu dengan dia bisa berkembang. Ya, hubungan kalian bisa menjadi sesuatu yang lebih seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kamu tuh orang yang imajinatif. Jadi ada aja taktiknya, ada aja out of the box-nya, ada aja tindakannya. Ya yang imajinatif itu. Cuman aku lihat memang kamu ini orang yang sensitif. Tapi kalau misalkan sama dia aku lihat memang penuh gairah banget ya. Kamu itu bergairah banget sama dia. Terlepas usia kamu berapapun, aku melihat di sini nampaknya memang kamu ini terlihat naif dan polos ya, atau bahkan dia pun udah ngomong gitu ke kamu ya kalau kamu itu orang yang naif ataupun polos ya, atau keduanya naif dan polos. Apalagi di sini aku lihat kamu itu memang tipe orangnya ya, orangnya kuat, orangnya mandiri ya, bahkan kamu itu apa ya, selalu kayak ingin memberitahu kepada orang-orang bahwa kamu itu orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri tentang diri sendiri, memang kamu itu punya sifat yang supel, dihargai oleh banyak orang ya, punya sikap yang ramah terhadap orang lain ya. Jadi karena inilah kepribadian kamu yang seperti ini. Jadi apa ya? Kamu kalau misalkan berada di masyarakat di depan umum, biasanya kamu ini menarik banyak orang di sekitar kamu gitu ya. Biasanya kamu ini banyak menarik mata dari orang-orang gitu ya. Ketika kamu menjalin hubungan, kamu sangat percaya diri dan tidak merasa tidak aman tentang dirimu sendiri atau orang yang menjalin hubungan dengan kamu. Karena aku lihat di sini kamu tahu kualitas-kualitas dirimu yang membuat dirimu menarik di mata orang-orang. Jadi, aku lihat juga kamu ini memang punya keinginan atau ambisi ingin menjalin hubungan itu yang fresh, yang menarik ya, yang memiliki angin segar, yang beda gitu loh dengan orang-orang di luar sana kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu juga orang yang cukup keras kepala dalam memiliki keinginan. Jadi termasuk dalam menginginkan pasangan ya. Kamu itu kayak nggak akan pernah terganggu dengan omongan orang-orang atau pikiran orang-orang tentang penilaian mereka
terhadap hubungan kamu dengan si dia ini, ya, dengan si orang ini gitu ya. Jadi kalau kamu udah mantap sama dia, ya mau orang-orang ngomong apa, dia buruk, dia berkelakuan ini tuh, kamu nggak mau mendengarkan omongan orang-orang, tetap aja kamu akan tetap menjalin hubungan dengan orang ini, seperti itu. Ya, di Emperor, oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pekerja keras, ya, atau bisa jadi ini energi kalian berdua, sama-sama orang yang pekerja keras dalam hal pekerjaan ya, dalam hal bekerja. Kalian tahan banting pokoknya ya, punya power, disiplin dalam hal pekerjaan ya. Bahkan mungkin ketika kamu masih sama dia dulu tuh, dia ini mungkin orang yang cukup sukses dalam hal materi, dalam hal pekerjaan. Dan apa ya, kalau aku lihat dia ini orang yang disiplin atau berotoriter atau berotoritas ya di dalam hubungan. Jadi menurut dia, untuk bisa hubungan itu menjadi seimbang, agar hubungan itu bisa langgeng, harus memiliki kedisiplinan dan otoritas seperti itu. Terus juga harus bisa menggunakan akal sehat. Nah, dia ini orang yang memang mungkin logika banget, sehingga apa-apa tuh termasuk dalam menjalin hubungan sebisa mungkin menggunakan akal sehat, bukan hanya sekedar pakai perasaan gitu ya. Dia orang yang benar-benar segala sesuatunya dipikirkan dengan logika. Uh, Terus itu juga aku melihat di sini, menurut dia, kalau misalkan kalian ada sesuatu yang perlu diputuskan, itu harus dengan emosi yang tenang, ya, jangan pakai emosi. Terus itu apa? Aku lihat di sini ya pokoknya harus dengan kepala dingin, kayak gitu ya, harus tenang, ya, jangan mengambil keputusan di saat emosi, ya, walaupun mungkin situasinya rumit, walaupun situasinya udah krisis banget gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kalian berdua itu benar-benar nggak mudah ya untuk menjalin hubungan ini. Di masa kalian menjalin hubungan itu, itulah masa-masa tersulit kalian dalam menjalin hubungan, ya. Terus itu juga aku lihat mungkin hubungan kalian terlalu tradisional, terlalu kaku, terlalu apa ya, canggung, sehingga apa ya, kalau aku lihat nih kurang leluasa. Ya, kalian itu kurang bersenang-senang, kurang menikmati menjalin hubungan karena mungkin terlalu cemburuan, terlalu curigaan, ya, terlalu posesif, dan sebagainya. Ya, intinya terlalu tradisional, kaku, canggung kayak gitu ya. Kurang ada komunikasi, kayak ada batasan gitu. Kayak ada yang memberikan batasan gitu ya. Kurang lancar juga komunikasinya. Ya, kalau aku lihat di sini mungkin dia orang yang lebih tua usianya dari kamu, tapi di masa itu, di masa kemarin itu dia itu orang yang cukup mapan, ya. Bahkan dia ini orang yang suka bersifat konservatif dengan perasaan dan emosinya. Makanya dia ini selama ini itu kayak sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan dia terhadap kamu yang sebenarnya. Kurang bisa untuk terbuka dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, kurang terbuka tentang perasaannya dan sebagainya, sehingga sering menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian gitu ya. Terus juga dia ini punya kepribadian yang mendominasi, jadi suka mengendalikan diri orang lain termasuk kamu, atau mengendalikan semua aspek kehidupanmu dan memaksakan segala sesuatunya yang menurut dia itu bagus bagi dia, ya, tapi demi kepentingan diri dia sendiri gitu. Tuh, ya, aku lihat di sini, Seven of Wands. Berarti selama ini kamu menjalin hubungan dengan orang ini selalu kayak ada batasan. Kamu itu kayak nggak terlalu bisa berbaur. Bukan kamunya yang tidak bisa berbaur, tapi karena dia membatasi diri dengan kamu. Banyak yang dia sembunyikan, dia tidak jujur dan tidak terbuka selama ini sama kamu. Sehingga kayak kamu dengan dia tuh ada batasan. Dia kayak melindungi banget privasi dia, sehingga kamu kayak nggak boleh tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dia sedang melakukan apa itu dia nggak ngasih tahu kamu, sehingga dia kayak menunjukkan ada batasan, ada tembok di antara kalian ya. Jadi tidak intim, tidak humble, tidak ramah dalam hubungan seperti itu. Sehingga karena dia selalu menunjukkan batasan terhadap kamu, jadi selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu merasa tidak nyaman, situasinya tidak nyaman karena terlalu canggung, terlalu dingin, terlalu kaku seperti itu.
Terus itu juga aku lihat memang ada juga pengaruh dari pihak eksternal, pihak luar yang memang tidak menginginkan kalian untuk bersama. Misalkan anggota keluarga atau pasangan yang lain ya, pasangan dia atau pasangan kamu yang lain seperti itu. Atau bahkan di sini apa? Teman ya. I don't know, pokoknya di sini ada eksternal, pihak eksternal yang menginginkan kalian untuk tidak bersama dan bahkan selalu mencoba menciptakan perselisihan di antara kalian. Sehingga kalian kalau ada kesalahpahaman udah berantem aja kalian berdua tuh. Gitu ya. Jadi aku lihat banyak tantangan di hubungan kamu dengan dia. Dikonfirmasi lagi dengan Ace of Cups ya, selama ini kamu mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan ini. Kamu mungkin selama ini menekan perasaan atau merasa sulit atau tidak mungkin untuk memasuki hubungan baru dalam hatimu secara terbuka karena kamu mungkin selama ini masih memendam perasaan dan cinta yang tidak berbalas dari si orang lama ya, sehingga mungkin bisa jadi sampai sekarang kamu tuh belum membuka hati untuk orang baru karena kamu masih punya perasaan dari dia kepada dia seperti itu. Atau bisa jadi juga kalau misalkan kamu sudah enggak kok, aku enggak menyimpan perasaan lagi perasaan cinta lagi untuk si orang lama. Oke, berarti aku lihat di sini standar kamu dalam mencari pasangan atau mencari hubungan yang potensial itu sangat tinggi. Ya, mungkin harus laki-laki atau perempuan yang cantik atau ganteng, sispek atau seksi, kaya raya dan sebagainya. Jadi ada standar yang cukup tinggi kalian dalam mencari pasangan atau memiliki hubungan yang berpotensial seperti itu ya. Makanya saat ini aku lihat kebanyakan dari kalian masih ada yang belum bisa membuka hati seperti itu. Ditambah lagi, kalau aku lihat mungkin kenapa kalian belum bisa membuka hati untuk orang baru, mungkin karena perasaanmu atau dirimu merasa masih rentan. Takut nanti disakiti lagi seperti di masa lalu. Ya, jadi masa lalu saat masih bersama dengan dia itu tuh menjadi trauma bagimu, menjadi suatu tamparan bagimu agar tidak melangkah menjalin hubungan lagi atau tidak sembarangan lagi dalam mengenal orang gitu ya, atau mencari pasangan itu nggak sembarangan lagi gitu. Karena hubungan yang kemarin itu benar-benar membuatmu menderita ya, bahkan kamu sampai saat ini tidak bisa menemukan solusi untuk masalah hubungan kalian. Makanya di sini mungkin ya udah berakhir aja gitu, walaupun banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian ya. Karena kalaupun bertahan tetap sakit ya, lebih baik berpisah seperti itu. Bahkan ada yang sampai sekarang tuh ngerasa kayak udah setelah berpisah dengan dia tuh ada yang kayak udah kehilangan rasa sentimen terhadap dia, udah kayak bodo amat gitu, nggak mau tahu urusan lagi dia, ya dia mau bersama dengan yang lain juga nggak bakalan cemburu lagi kamunya kayak gitu, nggak bakalan lagi panas kamunya, ya udah kalau misalkan dia udah sama yang lain ya sudah ya kayak gitu ya. Jadi sudah kehilangan gairah, sudah kehilangan sentimen, perasaan, hasrat terhadap dia. Oke, Four of Swords reverse berarti aku lihat saat ini kamu secara bertahap mulai membaik setelah masa-masa sulit saat kamu masih bersama dia, menjalin hubungan berkomitmen dengan dia kemarin atau menjalin hubungan dengan dia kemarin. Apapun status hubungan kalian, pokoknya hubungan yang kemarin dengan dia itu sulit banget. Tapi sekarang aku lihat secara bertahap kamu sudah mulai healing, sudah mulai baik-baik saja, sudah mulai move on bahkan ya. Jadi apapun ketegangan dan kecemasan yang kamu pernah rasakan bersama si orang lama itu sudah mencapai titik puncaknya dalam hubungan. Makanya di sini kamu memilih untuk fokus dengan diri sendiri, untuk bisa menyembuhkan, memulihkan dirimu, membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik ya. Pokoknya mengakhiri proses kehilangan atau proses sedih ya setelah kehilangan pasangan atau hubungan yang mungkin sudah lama terjalin. Jadi walaupun di sini kamu juga sekarang sudah baik-baik saja, dulu ya mungkin kayak masih sakit ya meninggalkan dia atau meninggalkan hubungan ini. Tapi sekarang ya sudah secara bertahap kamu sudah fine, sudah baik-baik saja.
Oke, kalau aku lihat ada rasa penyesalan atau ada rasa kayak kehilangan kesempatan ya. Kenapa? Karena di sini dia merasa kamu tuh kayak udah tidak memberikan dia peluang atau kesempatan lagi untuk bisa bersama denganmu atau untuk bisa memperbaiki hubungan lagi gitu ya. Dia nampaknya merasa saat ini tuh kayak udah uh, melewatkan ya kesempatan yang telah kamu berikan gitu ya. Kamu kayak mungkin sudah menutup hati untuk dia atau bahkan menutup akses ya untuk dia datang lagi ke kehidupanmu seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ya ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah karena kemarin tidak bertindak di saat kamu memberikan dia masih memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Tapi ya udah ya, saat ini hanya penyesalan dan hanya rasa bersalah aja yang dia rasakan. Dan ketika saat ini sudah kamu sudah tidak lagi membuka hati atau membuka peluang untuk dia bisa bersama dengan kamu, ada hasrat, ada pikiran, ada keinginan untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Dia ingin kamu menjadi bagian dalam masa depan hidupnya. Ya, dia ingin kamu bisa bersama dengan dia kembali karena hampir setiap hari atau bahkan mungkin setiap hari ya, dia ini setelah berpisah dengan kamu kok kepikiran kamu terus. Dia mengingat-ingat momen-momen saat bersama dengan kamu, terutama momen-momen bahagia ya, momen-momen yang bisa menghibur dia, momen-momen dimana dia kayak sering tertawa gara-gara kamu ya, entah kamu itu mungkin suka ngejokes, suka ngelucu gitu ya, atau ngelihat tingkah lakunya kamu, sikapnya kamu, kelakuannya kamu aja dia udah sering ketawa gitu. Jadi dia mengingat momen-momen itu, momen-momen dikala dia itu ketika bersama kamu itu bahagia gitu. Ya, karena ngeliat kamu, I don't know dalam hal konteks apa itu, mungkin kamu memang suka ngelucu atau memang ya dalam kelakuan kamu itu menurut dia lucu, imut atau ih ngehibur kayak gitu. Nah, itu momen-momen itu. Terus itu juga ada gosip. Berarti di sini apakah dia memang sudah merasa bahwa kamu itu sudah punya penilaian buruk atau perspektif buruk terhadap dia? Karena ya apa yang pernah kamu nilai tentang dia, ya apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, dan mungkin saat ini dia merasa kamu itu kayak udah nggak punya penilaian baiklah terhadap dia, sehingga di sini dia takut untuk menghadapi kamu atau memberikan penjelasan kepada kamu. Sebenarnya dia ini tipe orang yang takut dipandang orang itu jelek. Mungkin bisa jadi dia mungkin berasal dari keluarga yang terpandang atau dia punya status yang cukup bagus di mata orang-orang, di mata lingkungannya seperti itu ya. Jadi dia ini orang yang tipenya itu takut kalau dipandang jelek atau dipandang rendah oleh orang-orang, atau mungkin dia entertainer, bisa jadi ya, jadi selalu ingin dipandang bagus gitu ya. Nah, jadi nggak cuma sama kamu ya, dia merasa kayak takut dipandang jelek, tapi terhadap orang lain pun gitu. Dia takut banget kalau dia tuh udah dipandang jelek sama orang lain. Tapi ini dalam konteks kamu aja ya. Jadi dia takut kamu itu sebenarnya sekarang tuh udah punya penilaian jelek terhadap dia gitu. Terus itu juga ketika situasinya semakin sulit ya, menurut dia sulit, misalkan sulit untuk nih diberikan kesempatan lagi karena kamu sudah punya pemikiran bahwa dia ini orang yang buruk gitu ya, dalam konteks buruk gitu ya, sehingga kan dia merasa sulit untuk meyakinkan kamu lagi, sulit untuk menjelaskan, sulit untuk membuatmu percaya lagi sama dia, sulit untuk menarik perhatianmu lagi. Makanya di sini dia kalau dia merasa ini sulit, maka dia akan lari gitu. Tipe orangnya selalu kabur. Kalau dia menghadapi kesulitan, dia pasti akan pergi, dia pasti menghilang. Dia pergi di saat keadaan menjadi sulit gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, setiap ada masalah, apapun itu, mau dalam hidup dia ataupun dalam hubungan kalian, pasti nih orang ghosting, pasti nih orang ngilang, pasti nih orang tidak pernah mau stay untuk cari solusi. Enggak, dia pasti ngilang kayak gitu ya. Jadi ini udah menjadi suatu kebiasaan dari dia gitu. Terus itu juga ditambah dengan dia ini masih punya suatu tanggung jawab ya, terutama dalam hal finansial dan emosionalnya dia. Menurut dia harus bisa mengatasi
kebutuhan atau mengurus kebutuhan finansial dan emosionalnya dia. Bisa jadi memang dia orang yang mudian atau orangnya emosional lah ya, gampang marah atau orangnya mut-mutan gitu ya, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba pengen sendiri atau tiba-tiba seneng ya, I don't know deh. Pokoknya di sini aku lihat emosi dia, menurut dia harus juga stabilkan, dan finansial dia juga harus dia stabilkan. Bisa jadi mungkin dia ini orang yang memang punya prinsip tuh, ya dia harus bisa sukses di kaki dia sendiri gitu. Dia kan pekerja keras kan, dia ini orang pekerja keras, jadi sebisa mungkin harga diri itu ya nggak boleh minta-minta gitu. Bisa jadi seperti itu, atau ya mungkin bisa jadi ya apa ya harga dirinya itu ya atas kerja kerasnya sendiri gitu loh. Intinya ya nggak bergantung dengan orang lain, bisa jadi seperti itu. Ya paham lah ya maksudku. Oke, dia merasa bahwa dia berharap ya, bukan merasa. Dia berharap bahwa situasinya sekarang berbeda, tidak seperti ini. Kamu nyuekin dia, kamu dingin, situasinya sulit untuk bisa diperbaiki, situasinya sulit untuk bisa diberikan maaf, atau untuk datang lagi tuh dia ngerasa sulit ya, karena ada situasi-situasi tertentu atau ada kesalahan-kesalahan dia yang mungkin sudah tidak bisa lagi dimaafkan atau dirubah oleh dia. Pokoknya di sini gara-gara apa yang pernah terjadi, situasi sekarang kayak canggung, dingin, cuek, bodoh amat. Nah seperti itu ya, kayak nggak hangat seperti dulu. Nah dia berharap ini bisa situasinya berubah, tidak seperti ini ya. Dia pengen mendapatkan kehangatan kembali dengan kamu, dia pengen tetap harmonis lagi dengan kamu seperti itu. Tapi situasinya sekarang kan udah beda. Kamu mungkin sudah dingin banget, sudah cuek banget, atau mungkin ya sekarang sudah membuka hati untuk orang lain, atau bahkan sudah punya pasangan lain. Nah di sini ya dia berharap tidak seperti ini ceritanya, tidak seperti ini situasinya ya, karena di sini aku lihat dia masih I love you unconditionally. Dia sangat sangat masih mencintaimu tanpa syarat ya, dia masih sangat mencintaimu ya. Kalau aku lihat sih ya, dia menyadari selama ini tuh dia kayak keterlaluan, dia kehilangan jati diri, dia kehilangan kendali atas dirinya, sehingga sampai-sampai menyakiti kamu, sampai-sampai ya sadar ataupun tidak sadar dia tuh kayak ya akhirnya mengecewakan kamu seperti itu. Dan ketika setelah akibat dari dia yang melakukan kamu seperti itu kemarin, akhirnya setelah itu kehilangan kamu, dan sudah kehilangan ini pun dia merasa kayak hampa. Dia seperti merasa kayak dia kehilangan dirinya sendiri ya untuk beberapa saat. Jadi kayak linglung, bingung, nggak tahu harus berbuat apa, ya kayak nggak ada energi, kayak nggak ada semangat, nah semacam itu. Terus itu juga it's time for me to heal now ya. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya dia juga butuh untuk healing, untuk menenangkan pikirannya, hatinya, untuk bisa berpikir jernih lagi. Dia harus bagaimana, harus bersikap seperti apa, harus melakukan apa gitu ya. Jadi aku lihat saat ini nampaknya dia butuh untuk healing terlebih dahulu. Kalau misalkan kamu saat ini sudah bersama dengan orang lain, maka di sini aku lihat dia akan pergi untuk menghindari kamu. Jadi kayak nggak mau ganggu kamu lagi. Kalau misalkan kamu udah punya pasangan sah atau ya udah punya pasangan gitu ya, dia akan pergi gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat sih di sini kayak dia kayak masih punya berharap gitu deh sama kamu. Makanya di sini energinya masih sering terbaca ya, karena belum siap untuk kehilangan kamu. Tapi kalau misalkan kamu sudah mantap untuk memilih orang lain atau untuk bersama dengan orang lain, maka aku lihat dia akan pergi. Terus juga I replay our conversation over and over. Ya, dia memutar ulang pembicaraan kalian lagi dan lagi. Jadi mungkin pernah
teleponan ya dia record, atau chat itu masih dia arsipkan di antara kalian, pernah DM masih ada tuh DM-nya, terus apa lagi, mungkin video call mungkin masih dia ya dia simpan video call-nya gitu ya. Jadi aku lihat apapun yang selama ini pernah berkomunikasi denganmu, itu aku lihat masih sering dia putar ulang, masih dia buka-buka kembali chatan kah, atau record telepon kah, atau VN, VC, I don't know lah ya. Pokoknya di sini dia masih sering memutar ulang atau membuka ulang kembali komunikasi di antara kamu lagi dan lagi. Jadi bukan berarti komunikasi yang sekarang ya, tapi yang kemarin-kemarin. Nah, tapi ini juga bisa ada indikasi mungkin suatu saat nanti, entah itu kapan, mungkin dia akan membuka kembali komunikasi dengan kamu gitu ya. Tapi aku lihat kalau dalam waktu dekat kayaknya belum gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Aries ya, energi paling kuat di sini ada Aries. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia, silakan disituasikan saja. Ada 23, 14, 10, 16, 9, 18, 5, 31, 1, 27, 26, 22, 3, 2, 21, 28, 25, 30, 11, 19, 17, 4, 12, 20, 15. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silahkan disituasikan saja. Ada November, Juni, Maret, Juli, April, Oktober, Desember, Agustus, dan September. Show-nya bisa show-nya kamu, bisa show-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio kelinci, shio naga, shio kerbau, shio babi, shio ular, shio tikus, shio monyet, shio kambing, dan shio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silahkan disituasikan saja. VUAMYWRJCQ FHNKLXGT dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.